Shalom teman-teman. Iya, puji Tuhan pada siang hari ini kita bisa memulai rekaman ibadah lagi teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun teman-teman berada. Biar kiranya teman-teman semakin mengasihi Tuhan di hari-hari seperti ini ya teman-teman. Pada saat hari ini, siang ini teman-teman, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan sikap kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu teman-teman, hadirat Tuhan tidak terbatas, amin. Mari kita mau naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah perisaiku. Firman-Mu saja Tuhan yang menenangkan kami walau ada badai hidup. Mari teman-teman yang di rumah sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Kita mau katakan dari awal. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwa kami Tuhan. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Allah Bapa kami di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini dimanapun kami berada Tuhan,
kami yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, kami mengucap syukur kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami nyatakan Tuhan, Kaulah perisai kami yang kami andalkan di setiap waktu Tuhan. Mari Tuhan, siapkan hati kami Tuhan sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, agar hati dan pikiran kami boleh fokus kepada Tuhan, agar kami mempersiapkan hati yang terbaik, sehingga kami boleh semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang pada waktunya nanti akan memberitakan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, memakai lidah bibir hamba-Mu ini, agar setiap firman yang disampaikan itu boleh tertanam di hati kami yang paling subur Tuhan, dan semuanya boleh berbuah dan menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun keadaan tidak memungkinkan kami untuk bertemu satu dengan yang lainnya, dan kami melakukan ibadah secara online dan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan bisa kami rasakan dimanapun kami berada ya Bapa. Maka dari itu Roh Kudus, beracaralah penuh Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada selesainya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk melakukan ibadah ini Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya teman-teman, di saat-saat seperti ini teman-teman, meskipun keadaan sedang pandemi teman-teman, kita percaya kita berjalan bersama Tuhan, amin. Kita mau naikkan satu pujian yang menguatkan hati kita dengan-Mu Tuhan, bahwa kita tak pernah ragu akan kesetiaan-Nya Tuhan, Dia yang memegang hidup kita, amin teman-teman. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama nyatakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin teman-teman. Kita percaya bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Amin teman-teman. Ya, pada saat siang hari ini, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita telah naikkan pujian tadi yang menyatakan bahwa hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami imani itu teman-teman. Bahkan di saat badai bergelora, kita akan terbang tinggi bersama Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dialah Allah yang senantiasa melingkupi kita teman-teman. Mari teduhkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Kita katakan dari awal. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan dari awal dengan kesungguhan hati kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang saja.
Engkau Raja. Setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih. Haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagi Yesus, Raja yang maha tinggi, Raja yang layak dipuji. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari teman-teman yang menyaksikan ibadah online ini, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Meski keadaan belakangan ini tidak memungkinkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Meski keadaan belakangan ini menghimpit kehidupan kita, teman-teman, jangan putus harapanmu. Sembahlah Tuhan. Karena ketika kita bersama Tuhan, meskipun ada badai bergelora, kita akan terbang tinggi bersama Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, nyatakan dengan kesungguhan hati kalian, Terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati teman-teman, dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Siang hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kalau masih ada kesempatan bagi kita untuk beribadah, biarpun secara online. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan pada kita pengertian ya kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, siang hari ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, biarpun secara online. Tapi kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan,
Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, bukakan hati dan pikiran kepada kami, berikan kepada kami hikmat, pengetahuan untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Urapan Tuhan dan pimpinan Tuhan memberkati kami, sehingga kami, apa yang kami dengar, boleh menjadi rema dalam hidup kami. Segala puji, hormat, dan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kalau siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri tema berkat dalam mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Kolose. Ya, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Surat Paulus kepada sidang jemaat di Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-14. Demikian bunyinya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita akan belajar dari surat Paulus ini, ya, surat Paulus pada sidang jemaat di Kolose. Katakan ayat 9, ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Di sini pasti ada hal di atasnya, ya. Sebab sejak waktu kami mendengarnya, mendengar apa? Paulus mendengar apa? Ya. Paulus mendengar bahwa sidang jemaat di Kolose itu ada peningkatan iman. Sidang jemaat di Kolose ini ada lebih mengasihi Tuhan. Sidang jemaat yang dibangun oleh Paulus, ya, dan ditinggalkan oleh Paulus, dan ada perkembangan sehingga Paulus katakan waktu kami mendengar ada peningkatan iman, ada penambahan iman, ya, dalam sidang jemaat di Kolose ini, sehingga Paulus perlu berdoa untuk hal ini. Hal yang apa? Ya, hal apa? Kolose dikatakan ayat yang 9 dilanjutkan, ya, sebab sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Paulus berdoa untuk sidang jemaat di Kolose ini. Apa doanya? Ya, doanya ini yang kita akan pelajari. Dikatakan ayat 9 bagian B, kami meminta supaya kamu menerima, ya, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dikatakan supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, Rasul Paulus tahu ada perkembangan iman di sidang jemaat di Kolose. Oleh karena itu Rasul Paulus berdoa meminta kepada Tuhan supaya sidang jemaat di Kolose ini dipenuhi dengan hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena
Rasul Paulus tahu kalau sidang jemaat ini dipenuhi dengan pengetahuan untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, ada berkat-berkat yang besar yang akan kita pelajari siang hari ini. Ya, dikatakan sekali lagi supaya kamu menerima. Artinya di sini hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna itu diberikan oleh Tuhan. Paulus tahu bahwa Tuhan yang memberikan hikmat, pengetahuan untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna itu dari Tuhan. Oleh karena itu Paulus berdoa untuk sidang jemaat di Kolose ini, supaya sidang jemaat di Kolose ini dipenuhi dengan hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita akan belajar kalau sidang jemaat atau kalau kita berdoa meminta pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, maka ada berkat-berkat yang besar yang akan kita terima. Ya, dikatakan, perhatikan, dikatakan di sini ayat 10, ya, sehingga dikatakan, sehingga itu kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, inilah berkatnya. Sehingga, atau dikatakan, ya, sehingga itu artinya kita akan mendapat berkat-berkatnya. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, ini berkatnya. Ya, ayat 10 bagian A dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, dikatakan kita hidup kita akan layak di hadapannya, di hadapan Tuhan, serta berkenan dalam segala hal. Layak, berkenan di hadapan Tuhan. Apa? Ya, saya teringat kisah mengenai Esther, Ratu Esther. Ya, ketika sesuatu hal terjadi, sesuatu peristiwa di mana Mordekai sebagai ayah angkat dari Esther ini tidak mau sujud menyembah kepada Haman yang mempunyai jabatan yang tinggi, sehingga Haman sakit hati kepada Mordekai. Tetapi dia pikir kalau hanya membunuh atau memancung atau menghukum Mordekai itu kecil, itu hina, tidak ada artinya. Oleh karena itu dia berusaha untuk mencari dari suku apa. Ternyata Mordekai ini suku Yehuda atau Yahudi, suku Israel yang dibuang itu. Dan ia ingin memusnahkan suku bangsa Yahudi seluruhnya. Bayangkan. Kemudian ia memohon kepada raja dan raja mengabulkannya, sehingga pengumumannya distempel oleh cincin raja dan ditandatangani dan dikirim ke 120 wilayah. Dan dikatakan bahwa pada tanggal 13 bulan yang ke-12 bangsa Yahudi itu harus dimusnahkan, harus dibinasakan, harus dilenyapkan dari kekuasaan Ahasweros ini, ya. Sehingga ketika hal itu didengar oleh Mordekai, dan Mordekai berusaha untuk mencegahnya, bagaimana caranya? Akhirnya ia berbicara dengan Ratu Esther. Dan Ratu Esther juga dia katakan sudah beberapa hari dia tidak dapat bertemu dengan raja. Dan hanya orang yang berkenan kepada raja, di mana raja mengulurkan tongkatnya, itu yang berkenan, dia akan menerima kehadirannya. Oleh karena itu dikatakan, mari kita berdoa puasa selama 3 hari, 3 malam lamanya mereka berdoa. Setelah 3 hari, Esther kemudian menghadap raja. Dia berpakai pakaian kebesaran sebagai seorang ratu, dan ia menghadap raja dengan layak. Dan raja ketika melihat
Esther ini sebagai seorang ratu, Esther ini datang menghampirinya dan melihat setelah raja itu berkenan di hatinya dan ia mengulurkan tongkatnya sehingga Esther itu layak untuk menghadapnya. Disitulah Esther mulai berbicara kepada raja, meminta kepada raja. Ya, singkat cerita akhirnya bangsa Israel itu yang biarpun secara manusia tidak dapat dirubah undang-undang itu, ya, tetapi dengan berkenan Ratu Esther ini, ya, sehingga dibuatkan peraturan yang baru, dikatakan umat atau suku bangsa Yahudi, ya, suku bangsa Israel itu boleh melawan, ya, boleh melawan kepada mereka yang hendak memusnahkan suku bangsanya, ya, diberikan wewenang untuk melawannya. Kemudian surat ini ditandatangani dan dicap dan dikirim ke 120 daerah, ya, yang menjadi penguasaan jadi raja dari Raja Ahasiweros ini. Dan ketika mendengar atau ketika dapat makluman itu, bangsa Israel bersiap-siap, bangsa Yahudi ini bersiap-siap, dan akhirnya dia dapat mengalahkan justru orang-orang yang membenci dia, bahkan mau bunuh orang-orang yang membenci dari Yahudi ini, dan bangsa Yahudi ini boleh tetap eksis. Ya, dikatakan kalau raja berkenan, artinya menerima, itu sangat besar kuasanya, ya. Apalagi Tuhan kita, dikatakan kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, maka kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, ya, 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Pada waktu aku berkenan, dikatakan Tuhan sendiri yang berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Bayangkan. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi dalam kehidupan kita, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Katakan, maka kita akan layak dan berkenan di hadapannya. Tuhan akan mendengarkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelesaikan segala masalah pergumulan kita. Ya, selanjutnya ayat ke-10 bagian B dikatakan, ya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, dikatakan kamu akan memberikan buah dalam segala pekerjaan baik. Apa buah apa? Ada 2 buah ini, ya. Buah roh, ya, kita tahu buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada banyak lagi, ya, bisa dibaca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan buah juga dalam buah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu merupakan juga suatu buah di dalam kita membawa jiwa untuk Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga merupakan suatu buah di hadapan Tuhan. Ya, di samping kita mendapatkan buah roh, kita juga menghasilkan buah kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, oleh karena itu berdoa, meminta Tuhan beri kepada kami hikmat, pengertian untuk mengerti kehendak-Mu dengan sempurna. Maka hidup kita akan berbuah
dalam segala pekerjaan yang baik. Ya. Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang 10 bagian C, ya. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Juga bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada suatu pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ada suatu pertumbuhan dalam pengenalan kita tentang Allah. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya. Dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23 itu mengenai seorang penabur yang menabur itu seperti menabur di tanah yang subur sehingga berbuah, ya, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, hati kita, ya, seperti tanah yang subur. Ketika ditaburkan firman Tuhan agar bertumbuh, akan bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah. Ya, jadi minta kepada Tuhan hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 11 dilanjutkan, dikatakan berkatnya kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, dikatakan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, jelas sekali. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, dikatakan kita akan dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kita diberikan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Waduh, hebat sekali. Oleh kekuasaan Allah. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, diberi kekuatan oleh kuasa kekuatannya dengan tekun dan sabar. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dikatakan ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bayangkan, kalau kita diberikan hikmat pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, dikatakan kita akan mengucap syukur dengan sukacita, ya, pada Allah Bapa kita yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang, kerajaan sorga. Bukan hanya di dalam dunia ini saja kita mendapat berkat kalau kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, tetapi dikatakan kita akan mendapat bagian dalam kerajaan terang, dalam kerajaan sorga, ya, yang ditentukan oleh orang-orang kudusnya. Jadi saudara, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, bukan hanya untuk kita saja, tapi kita belajar berdoa. Kalau kita lihat saat ini, ya, mungkin orang tua kita sedang kesulitan. Ya, orang melihat kakak kita, saudara kita, tetangga kita sedang kesulitan di zaman new normal ini. Ya, kita belajar berdoa. Dikatakan Paulus berdoa meminta kepada Tuhan untuk sidang jemaat di Kolose. Saat ini kita mendengar firman Tuhan, mendengar rahasia kebenaran firman Tuhan mengenai berkat di dalam mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, oleh karena itu kita berdoa untuk saudara kita, untuk orang tua kita, untuk paman, untuk siapa saja yang kita kenal yang mungkin dalam kesulitan. Berdoa, Tuhan tolong berikan kepada mereka, berikan kepada siapa kita sebutkan hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, untuk mengerti kehendak Tuhan
ya, bukan kita harus belajar di seminari untuk belajar firman Tuhan ini, ya, bukan hanya itu merupakan panggilan, boleh, atau mungkin kalau panggilan ya kita harus, tetapi untuk mengerti kehendak Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus jelas sekali, minta pada Tuhan, minta untuk diberikan pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, kita diberi pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada berkat-berkat yang besar dikatakan tadi. Dikatakan kita layak dan berkenan di hadapannya. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan berbuah. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan bertumbuh. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan dikuatkan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan mengucap syukur dengan sukacita. Karena kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Itulah berkat-berkat di dalam kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, sebagai kesimpulan katakan kita belajar berdoa dan meminta kepada Tuhan. Karena hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna itu meminta kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Ya tentu kita juga boleh atau kita juga harus membaca firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini iya dan amin. Dia akan memberikan penerangan kepada kita. Dan kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka berkat-berkatnya sungguh sangat besar. Kita akan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan dikuatkan, kita akan berbuah. Katakan kita akan berbuah dan kita akan bertumbuh. Kemudian kita akan dikuatkan dan kita akan mengucap syukur kepada Bapa dengan penuh sukacita karena kita layak menerima kerajaan surga. Amin buat firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan taburkan firman-Mu dalam hati kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Siang hari ini Tuhan kami berdoa untuk adik-adik remaja. Mari Tuhan jamah setiap mereka. Berikan hikmat pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga boleh melakukan segala firman-Mu dan mereka boleh mendapatkan berkat-berkat yang kami dengar pada siang hari ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah bangsa kami yang sedang berusaha untuk melawan virus corona ini. Kiranya berikan kemenangan dan kekuatan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Masih tetap semangat ya teman-teman untuk mengikuti ibadah, rangkaian ibadah online kita. Tadi kita sudah boleh memuji nama Tuhan teman-teman. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Om Petrus Hendra Jaya. Nah, biarlah teman-teman setiap pujian yang telah kita angkat, biarlah setiap firman Tuhan gitu teman-teman boleh hidup di dalam hati kita ya teman-teman. Pesan saya seperti biasa teman-teman, tetap stay update di setiap sosial media kita. Bakal ada pengumuman-pengumuman, teman-teman bisa lihat untuk pemuda di PBI Sion dan untuk remaja di RB Sion. Tetap semangat teman-teman, meskipun dari rumah kita tetap mau menyatakan kerinduan kita untuk Tuhan gitu ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada siang hari ini. Seperti biasa saya mau ajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian lagi. Kita akan menyanyikan pujian Ku Kagum Akan Engkau. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini bersama-sama teman-teman. Kita mengatakan bahwa Tuhan Kaulah Allah yang indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada
antaranya. Bahwa Tuhan yang sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama kita katakan, ku agung hormat Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita ulangi pujian dari awal. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allahku, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, Ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. katakan sekali lagi, ku agum akan Kau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, kami kagum Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Benar Bapa, benar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Inilah setiap rasa kerinduan kami Tuhan. Inilah setiap rasa kekaguman kami Tuhan akan Kau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, Kau ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Kau melawat setiap hati kami Tuhan. Kau Allah yang mampu Tuhan mengangkat setiap beban permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada henti-hentinya kami ucap syukur akan Kau Tuhan.
Kiranya Tuhan Kau boleh berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah boleh melayani pada hari ini Tuhan, pada ibadah-Mu siang hari ini Tuhan. Kau boleh berkati hamba-Mu sudah boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau boleh berkati hamba-Mu yang sudah boleh memimpin pujian-pujian-Mu Tuhan. Kau boleh berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan, lebih dari sound system Tuhan, acara Tuhan. Kau boleh berkati setiap kami Tuhan. Kau yang tahu Tuhan setiap hati kami Tuhan. Kau yang berkati juga jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan. Kau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Kau yang menjawab setiap kerinduan kami Tuhan. Kau yang jamah setiap hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu taatakan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengakhiri setiap ibadah kami Tuhan. Kau boleh berkati Tuhan untuk seminggu ke depan nanti Tuhan. Kami tahu Tuhan, di depan nanti Tuhan banyak badai Tuhan, banyak pencobaan, banyak permasalahan yang menanti setiap kami Tuhan. Seringkali kami lupakan Kau Tuhan. Tapi pada siang hari ini Tuhan, kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Kami minta uluran tangan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Biarpun ibadah kami Tuhan pada siang hari ini masih online Tuhan, tapi Kau boleh berkati Tuhan. Kau yang lihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Pertemukan kami kembali Tuhan pada minggu depan Tuhan. Meskipun mungkin Tuhan minggu depan kami masih bisa belum berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, tapi satukan hati kami Tuhan, seperti Kau menyatukan Tuhan umat-umat-Mu Tuhan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Yuk teman-teman yang sudah siap untuk menutup ibadah pada siang hari ini Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.